Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang kami hormati dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membahas kitab yang berkaitan dengan ahkam salatul idain, dan insyaallah taala juga nanti di akhir kita akan membahas tentang kota saja baca penjelasan Syekh Abdul Aziz Badawi, Dr. Abdul Aziz Badawi. Salatul Idain. Salatul Idain. Salat dua hari raya. Hukmuha, hukumnya, wa salatul idaini wajibatun ala rijali wan nisa'i. Ketahuilah jamaah bahwasanya salat dua hari raya ini yang dibangun oleh Syekh Aziz Badawi adalah hukumnya adalah wajib. Namun pada kesempatan ini kita tidak akan khilaf para ulama dalam masalah ini karena tentu waktunya tidak cukup untuk memaparkannya. Kita cukupkan apa yang menjadi pendapat dari Syekhuna rahimahullah. Beliau mengatakan salat dua hari raya ini hukumnya adalah wajib. Nanti kita akan bawakan argumentasi beliau. Ala rijali wan nisa, terhadap laki-laki dan terhadap kaum wanita. Wajib bagi laki-laki dan wajib bagi perempuan. Nah, ini dasar yang beliau bawakan adalah sebab kenapa salat idain itu wajib menurut beliau, limuwazabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa terus-menerus melaksanakannya. Sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dawamkan, muwazabahkan, itu menunjukkan kepada sesuatu yang wajib. Umumnya menunjukkan kepada sesuatu yang wajib. Kemudian yang kedua, amrihi bil khurujilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk segenap kaum muslimin menghadiri salat ini tanpa terkecuali. Semuanya diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan kalimat perintah dalam usul fikih itu, teori hukum dalam Islam itu, perintah menunjukkan kepada wajib. Mereka menunjukkan kepada wajib. Kecuali nanti ada qarinah, ada sebab-sebab yang memalingkan dia kepada hukum asalnya. Ini dua argumentasi dibangun oleh Abdul Azim Badawi bahwasanya salat idain itu hukumnya wajib. Pertama, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendawamkannya dan melakukannya selama beliau hidup. Kemudian yang kedua, itu adalah perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap perintah pada umumnya menunjukkan kepada hukum wajib. Sekarang kita baca dalil Ummi Athiyyah qalat. Dari Ummi Athiyyah, beliau mengatakan, umirna an nukhrijal awatiqa wa dhawatil khudur. Tadi kita sampaikan di atas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada seluruh kaum muslimin untuk keluar memeriahkan idain ini tanpa terkecuali. Ini adalah satu riwayat dari Ummi Athiyyah, beliau mengatakan, umirna, kami kaum hawa, kaum wanita, diperintahkan oleh Rasulullah SAW mengeluarkan awatiq, budak-budak perempuan kami, wazawatil khudur, anak-anak gadis. Yang ada pada dasarnya anak-anak yang gadis atau gadis pingintan ini dia hendaknya berada dalam rumah. Namun karena ada kemaslahatan yang lebih besar, manfaat yang lebih besar daripada itu, atau kita katakan ada wajib yang lebih wajib daripada itu,
Kalau bahasanya Syekh Abdul Alim Badawi, yaitu adalah memeriahkan salat Idain ini. Baik, wa dawatil khudur. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengeluarkan anak-anak gadis kami. Wa an Hafsata bint Sirin, dari Hafsata bint Sirin qalat, beliau mengatakan, kunna, dahulu kami, namna'u jawariyana an yakhrujna yawmal Id. Kami dahulu di awal-awal melarang anak-anak gadis kami untuk keluar pada acara atau pada hari raya dahulu. Faja'at imra'atun fanazalat qasra bani Khalaf fa'ataituha. Maka datanglah seorang wanita dan ia mampir di istananya Bani Khalaf. Fa'ataituha, kemudian aku pun mendatanginya. Fahaddathat anna zawja ukhtiha ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 ghazwah. Kemudian dia bercerita bahwasanya bahwasanya suami dari saudarinya telah fakanat ukhtuha ma'ahu fi 6 ghazawat. Sementara saudaranya ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 kali peperangan. Qalat, kemudian dia berterang, fakunna nakumu 'ala al-marda wa nudawi al-kalma. Adapun tugas kami pejuang-pejuang Demikian juga dia tidak mau duduk diam di rumah. Dia ingin menjemput kemenangan bagi kaum muslimin. Ini juga contohnya. Kami juga ikut berperang bersama Nabi SAW. 6 kali saya ikut. Adapun tugas kami kaum wanita, kunna nakumu 'alal mar'a. Kami mengurusi para pejuang yang sakit, dawil dan para pasukan yang terluka. Baik. Kemudian di sini sahihnya. Faqalat ya Rasulullah. Dia kemudian bertanya kepada Rasulullah, al-ihdana ba'sun idza lam yakun laha jibabun ya Rasulullah, apakah boleh bagi salah satu di antara kami kaum wanita diberikan udzur syar'i untuk tidak menghadiri salat Id karena tidak memiliki jilbab, karena tidak memiliki kerudung untuk menutupi auratnya? Apakah sudah mendapatkan udzur syar'i? Maka Nabi SAW katakan, litul bisuha sahibatuha min jilbabiha falyashhadna al-khaira wa da'watal mu'minin. Maka hendaklah dia meminjam kepada saudarinya yang memiliki kelebihan jilbab. Subhanallah, zaman dahulu tidak bisa kita bandingkan dengan zaman sekarang. Kalau zaman kita, Masya Allah, jilbab dan pakaian muslimah, Masya Allah, satu lemari mungkin penuh. Tapi zaman dahulu susah. Bahkan kalau kita ambil cerita sedikit, beberapa dari gubernurnya masa khalifahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu hanya memiliki satu pakaian. Ya, hanya memiliki satu pakaian. Artinya ini adalah sesuatu yang biasa di kalangan salaf zaman dahulu. Mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami hanya memiliki satu jilbab atau bahkan kami tidak memiliki jilbab tersebut. Apakah kami mendapatkan udzur syar'i?" Tidak, kata Nabi SAW. Hendaklah dia datang kepada saudarinya meminjam kepada saudarinya. Falyashhadna al-khaira wa da'watal mu'minin. Hendaklah para wanita tersebut bersemangat untuk hadir, memeriahkan, menyaksikan kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan yang ada dalam salatul Idain. Wa da'watal mu'minin, dan hendaklah mereka memenuhi undangannya orang-orang yang beriman. Ini dia jemaah rahimani wa rahimakumullah, hukum dari salat al-Idain. Sekarang kita bahas waktu pelaksanaannya. An Yazid bin Khumair ar-Rahabi qala
kharaja Abdullah bin Busr sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'an nas fi yaum Idul Fitri atau Adha. Abdullah bin Busr telah keluar. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau keluar bersama sahabat yang lainnya pada hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Fa ankara ibqa al-imam. Lalu kemudian beliau mengingkari lambatnya imam. Diakhiri waktu pelaksanaannya oleh imam tersebut. Maka beliau mengingkarinya. Faqala, maka beliau mengatakan, inna kunna qad faraqna sa'atana hadhihi wa dzalika hina tasbih. Sesungguhnya kami dahulu telah selesai. Pada saat imam keluar, kami telah selesai melaksanakannya. Ketahuilah sesungguhnya waktu salat Id itu hina tasbih. Hina tasbih. Hina tasbih dijelaskan oleh para ulama kita, yurid sa'ah irtifa'us syamsi. Yang diinginkan adalah meningginya matahari. Meningginya matahari wal qidha waqtul qarahah, dan telah habis waktu qarahah untuk salat. Wa dukhul waqtus subha wa hiya nafilah, dan masuknya waktu untuk melakukan salat nafilah. Itu kira-kira waktunya sama dengan sholat sunnah syuruk. Ini sudah waktu. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini singkat-singkat saja karena memang dia adalah tematik. Keluar menuju musalla. Wa min al-ahadits as-sabiqati ta'lamu anna mahalla salatil 'id huwa al-khala'. Dari hadis yang telah kita sampaikan di atas bahwasanya mahal salatul Id, tempat yang dianjurkan untuk melaksanakan salat Id huwal khala, tanah lapang. Tanah lapang. Ya. Jangan juga diterjemahkan nanti memang bahasa Arab itu ada khala itu artinya adalah WC. Nah, tidak boleh kita terjemahkan dia dengan makna WC di sini. Sahih zaman dahulu itu mereka kalau buang hajat itu menuju khala, menjauh dari kerumunan manusia, maka disebut dengan khala, tanah yang lapang dan jauh dari kerumunan manusia. Wa min al-ahadits as-sabiqah, di antara hadis-hadis yang berlalu, ta'lam anna mahalla salatil 'id wal khala, tanah lapang. Wa laysa al-masjida, bukanlah masjid. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju laha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk keluar menuju khala atau musalla. Wa amila bidzalika man ba'dah. Kemudian hal tersebut dikerjakan oleh sahabat-sahabat yang datang setelahnya. Hal yu'dzanu laha wa yuqam. Apakah salat Idain itu diperintahkan untuk azan dan iqamah? Maka tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Dalilnya, Ani bin Abbas wa Jabir bin Abdullah qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, kemudian juga sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, beliau berdua mengatakan, lam yakun yu'adzan yaumal fitri, tidak ada azan pada hari raya Idul Fitri, wala yaumal adha, demikian juga tidak ada azan pada pelaksanaan hari raya Idul Adha yang insyaallah ta'ala besok dikerjakan. Tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Wa an Jabir, dari Jabir bin Abdullah, an la adhana lis-salati yaumal fitri hina yakhruju al-imam. Tidak boleh ada azan dalam pelaksanaan salat hari raya Idul Fitri ketika imam itu keluar. Wala ba'da ma yakhruj, dan tidak boleh juga azan setelah imam itu keluar. Wala iqamah, tidak boleh beriqamah. Wala nida, tidak boleh ada panggilan. Wala syai', tidak boleh ada sesuatu. La nida yawma idin wala iqamah. Pada hari itu tidak ada panggilan-panggilan dan tidak ada iqamat-iqamat. Semua orang fokus betul bertakbir kepada Allah Subhanahu. Nah itu syariatnya. Bertakbir. Masing-masing di antara kita bertakbir, bertahlil, bertahmid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Kemudian sifatus salat, tata cara pelaksanaan salatnya. Salatul Idaini rak'atan. Salat Id itu jumlahnya 2 rakaat.
Yukabbiru fihima thintai asyrata takbirah. Bertakbir pada kedua rakaat itu 12 kali takbir. Dua rakaat 12 kali takbir. Sab'an fil ula, 7 pada rakaat yang pertama, ba'da takbiratil ihram, setelah bertakbir ihram, wa qabla al-qira'ah, dan sebelum membaca surah Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Wa khamsan fi tsaniyati qabla al-qira'ah, dan 5 kali takbir pada rakaat kedua sebelum membaca surah Al-Fatihah dan surah yang lainnya. Ada berapa nih ke? Ada 2. Ada 12. 7 pada rakaat yang pertama, 5 pada rakaat yang kedua. Dalilnya an Katsir ibn Abdullah ibn Amr ibn Auf, dari sahabat yang mulia Katsir ibn Abdullah ibn Amr ibn Auf, an abihi an jaddihi, dari ayahnya, dari datuknya. Subhanallah. Ini juga memberikan kita suatu pelajaran jamaah rahimahullah, bahwasanya dalam satu keluarga itu hendaklah dia bersemangat untuk menuntut ilmu. Lihat dari Katsir ibn Abdullah ibn Amr ibn Auf, ayahnya ulama, datuknya juga ulama. Atau juga salah satu ulama kita adalah yang mana seluruh keluarganya itu adalah ulama. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Semangat spiritnya untuk menjaga, melestarikan dalam keluarga ini, itu melestarikan semangat untuk mencari ilmu. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idaini sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada pelaksanaan salat Idain sab'an fil ula, 7 kali pada rakaat yang pertama, wa khamsan fil akhir, 5 kali pada rakaat yang kedua. Wa an Aisyah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kabbara fil fitri wal adha sab'an wa khamsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha, 7 pada rakaat yang pertama dan 5 pada rakaat yang kedua. Jadi riwayat ini yang menjelaskan jamaah rahimani wa rahimakumullah, 7 pada rakaat yang pertama, 5 pada rakaat yang kedua, ini hampir derajatnya itu mutawatir, karena diriwayatkan oleh banyak sahabat. Bahkan diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala, di mana kebanyakan hadis yang dibawakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkaitan dengan apa yang menjadi kegiatan Rasulullah SAW dalam rumahnya. Ini kan salatul Idain di luar rumah ini. Karena saking mutawatirnya dapat diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Siwa takbir wa ruku, tidak termasuk di antara 7 dan 5 itu 2 takbir untuk mengambil ruku. Baik, kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, al-qira'atu fiha, bacaan surah yang dianjurkan untuk dibaca oleh imam. An Nu'man ibn Bashir, dari sahabat yang mulia Nu'man ibn Bashir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil idaini wa fil jum'ati bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah dalam melaksanakan salat Idain dan di dalam melaksanakan salat Jumu'ah dengan membaca sabbih isma rabbikal a'la, dan juga beliau membaca pada rakaat yang kedua wa hal ataka hadithul ghashiyah. Ini sebagai sunnahnya, sabbih isma rabbikal a'la dan wa hal ataka hadithul ghashiyah. Kemudian dari sahabat yang mulia Ubaidillah ibn Abdullah, qala, beliau mengatakan,
kharaja Umar yaumal Eid. Sahabat yang mulia Umar ibn Khattab menghadiri salat Id. Fa arsala ila Abi Waqid al-Laythi. Beliau mengutus kepada Abi Waqid al-Laythi. Bi ayyi syai'in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra fi misli hadzal yaum. Ya Aba Waqid al-Laythi. Apakah surah yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada momentum seperti ini? Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka Abi Waqid al-Laythi mengatakan biqafin waqtarabatis sa'ati wal syaqqal qamar. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat pertama surah Qaf, kemudian pada rakaat yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Qamar. Apa yang dapat kita petik faidahnya di sini? Di sini kita mendapatkan faidah yaitu sunnah variasi. Dan sunnah variasi. Suatu saat pada keadaan tertentu kita membaca Sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Kemudian pada kesempatan yang lainnya kita diperbolehkan juga untuk membaca Qaf dan surah Al-Qamar. Tujuannya untuk variasi, sunnah variasi. Nah, subhanallah, Ustaz bisa hafizahullah ta'ala telah menulis satu bukunya sangat bagus, variasi dalam amalan sunnah. Baik. Al-khutbatu ba'daha. Berkhutbah, berpidato setelah melaksanakan salat. Setelah melaksanakan salat. An Ibnu Abbas qala. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, "Syahidtul 'ida ma'a Rasulillah." Kata beliau, saya menyaksikan musyahadah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, beliau memberikan penekanan. Ya. Beliau ingin memberikan penekanan bahwasanya khutbah itu setelah salat. Karena ada beberapa pandangan di mana mereka melaksanakan khutbah sebelum salat. Maka di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berikan rekomendasi kepadanya, Allahumma 'allimhu ta'wil wa faqihu fid din. Ya Allah, pahamkanlah kepada Abdullah bin Abbas ini ke takwil, tafsir tentang ilmu Al-Quran, dan pahamkanlah kepada Abdullah bin Abbas ini kefaqihan dalam agama. Nah, bahkan dulu Abdullah bin Abbas ini ke jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ingin memutuskan suatu perkara yang sangat penting berkaitan dengan kemaslahatan dan keselamatan jutaan ribuan kaum muslimin saat itu, maka diundanglah orang-orang penting yang memiliki keilmuan yang kuat dan kokoh. Lalu kemudian di antara nama yang tertulis di undangan itulah Abdullah bin Abbas, dan pada saat itu beliau masih kecil sekali, masih belia sekali. Lalu kemudian di antara hadirin yang ikut itu mengatakan, "Ya Umar, apakah Anda yakin untuk mengundang Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas ini dia kalau di rumah saya masih main-main dengan anak saya. Tidak cocok untuk masuk rapat khusus dikir." Tapi yang diambil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala keilmuan. Makanya di zamannya Umar bin Abdul Aziz ada seorang anak yang kecil, dia mengatakan al-mar'u bi asghari. Seseorang itu bukan ditinjau dari kecil dan besarnya umurnya, tetapi bagaimana background ilmiahnya, kuat dan tidak kuatnya ilmu yang dia miliki. Baik, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala di sini memberikan persaksian, penekanan dengan lafaz yang sangat jelas. Syahidul Eid. Artinya kalau musyahadah itu, beliau bukan datang kemudian ngantuk, tidak. Enggak, bukan itu makna dari musyahadah. Musyahadah dia hadir, datang, menyaksikan, dipahami dengan hatinya. Sehingga masuk itu. Syahidul Eid ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah wa Abu Bakar
bersama juga sahabat yang mulia Abu Bakar, bersama juga sahabat yang mulia Umar wa Utsman, dan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Lalu kemudian beliau memberikan persaksian, kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Seluruh mereka, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, melaksanakan salat, melaksanakan khutbah nikah setelah melaksanakan salat. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, as-salah qablaha wa ba'daha. Hukum salat sunnah qabliyah dan ba'diyah dalam melaksanakan salat Id. Maka jawabannya tidak ada. Dalilnya an Ibnu Abbas, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri rak'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada hari raya Idul Fitri 2 rakaat. Lam yusalli qablaha wala ba'daha. Tidak ada salat sunnah qabliyah dan tidak pula juga ada salat ba'diyah. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ma yustahabbu yaumal Id. Ini yang perlu kita perhatikan dan bisa kita amalkan besoknya. Apa yang disunnahkan pada hari raya Id? Yang pertama, al-ightisal, mandi. An Ali radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, annahu su'il anil ghusl. Beliau ditanya tentang hukum mandi. Apa saja mandi yang apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala. Dan juga ada penekanan di dalamnya. Maka beliau mengatakan yang pertama yaumul Jumat. Mandi pada hari Jumat. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat mendapatkan pahala. Dan juga dia ditekankan oleh syekh untuk mandi pada hari tersebut. Wa yaumul Arafah, mandi pada hari Arafah. Wa yaumul Fitri, mandi pada hari raya Idul Fitri. Wa yaumul Adha, mandi pada hari raya Idul Adha. Ini sunnah yang pertama. Kemudian yang kedua, lubas ahsanith thiyab, memakai pakaian yang terbaik. Outfit kalau bahasa sekarang, memakai outfit terbaik. Kita lihat nanti ada satu riwayat di mana Nabi SAW menambah outfitnya, menambah pakaiannya, tidak hanya menggunakan jubah, tetapi juga Nabi SAW menambahkan burdah, menambahkan sorban, untuk mendapatkan penampilan terbaik pada saat itu. Bukan yang baru, tapi yang terbaik yang kita miliki. Mungkin selama ini kita mungkin tidak menggunakan jam tangan, tidak ada masalah. Dia menggunakan jam tangan pada hari itu untuk mendapatkan sunnah ahsanus siyaf, memakai pakaian yang terbaik. Ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas memberikan keterangan kepada kita bahwasanya Nabi SAW di Id nikah beliau berpenampilan tampil beda. Kita ketahui bahwasanya pakaian Nabi SAW identik dan kental dengan kesederhanaan. Ya, Nabi SAW memakai pakaian kesederhanaan. Namun untuk khusus di Id beliau tampil beda. Karena Rasulullah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yalbasu yaumal Id. Beliau memakai pakaian pada hari Id burdatan hamra. Memakai baju lengkap kemudian ditambah dengan selendang berwarna merah sebagai tambahan dari pakaian beliau untuk mendapatkan sunnah memakai pakaian yang terbaik. Bahkan di antara ulama kita menjelaskan dilarang seseorang itu sederhana ketika melaksanakan Id nikah. Artinya dia cari mana pakaian yang terbaik. Dia berusaha untuk mendapatkan pakaian yang terbaik. Jangan tampil biasa-biasa saja. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, al-aklu yaumal fitri qabla al-khuruj. Mungkin ini kita saja. Yang keempat, ta'khirul akli yaumal adha. Disunnahkan untuk mengakhirkan makan pada pelaksanaan Idul Adha hatta ya'kula min udhiyatihi. Hikmahnya sehingga dia
menikmati hewan sembelihannya. Ya. Ini hikmahnya. Disunnahkan untuk menunda makan, sehingga dia menyembelih hewan sesembelihannya dan kemudian menikmati sembelihannya. An Abi Buraidah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Buraidah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am. Kalau hari raya Idul Fitri, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar sehingga beliau sarapan. Wala yat'am yauman nahri hatta yadbah. Adapun pada hari raya Idul Qurban, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sarapan sehingga beliau menyembelih hewan sesembelihannya. Kemudian yang kelima, mukhalafatut thariq, menyelisihi rute jalan. Rute ketika dia datang berbeda dengan ketika dia pulang. An Jabir, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Idin khalafa at-tariq. Apabila tiba waktu Id, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi jalannya. Ketika datang berbeda rutenya dengan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang. Apa hikmahnya jemaah? Hikmahnya adalah agar jangan sampai ada gang di antara gang-gang komplek kaum muslimin sepi daripada takbir. Itu hikmahnya. Disebutkan oleh sebagian para ulama kita. Sehingga di setiap jengkal tanah kaum muslimin ini digemakan dengan takbir. Khusus pada hari itu. Baik. At-takbir fi ayyamil idain. Bertakbir, perintah takbir pada 2 hari raya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walitukmilul iddah." Dan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah bilangan hari. Walitukabbirullah, dan kemudian agar kalian bertakbir kepada Allah ala ma hadakum, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan hidayah kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Wadzalika fil fitri, ini dalil perintah untuk bertakbir pada hari raya Idul Fitri. Adapun perintah dalam Idul Adha, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah, mengingat-ingat Allah fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tentukan. Kenapa jamaah rahimahullah? Bukankah Idul Adha ini atau disebut dengan juga Idul Qurban adalah hari raya di mana kita sebelumnya itu berkontemplasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurbankan ke bentuk superlatif dari kalimat asal katanya qurban, menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti sebenarnya ada 3 amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita kerjakan. Untuk dikerjakan oleh hamba. Yang pertama haji. Kan haji. Haji ini kan tertumpu pada wukuf di Arafah. Maka kata Nabi SAW, al-hajjul Arafah. Haji itu tertumpu pada wukuf di Arafah. Nabi maksud wukuf ini. Wukuf ini kontemplasi hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Arafah dia bermunajat, dia memohon rahmat, dia menangis, dia muhasabah dirinya. Lalu kemudian setelah itu dari Arafah, Allah perintahkan baginya untuk mengingat-ingat apa kira-kira sebab selama ini yang memisahkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza afattum bin arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram. Baik. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah, sebutlah nama Allah, agung-agungkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tentukan. Wa qala juga Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, kadzalika sakhkharaha lakum, yang demikian itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tunjukkan bagi kalian. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia ini ke khalifah di atas muka bumi. Apa maksudnya khalifah? Dia yang mampu menguasai, dia yang mampu mengatur,
dari makhluk-makhluk yang lainnya. Siapa yang memudahkan itu? Allah yang memudahkannya lakum untuk kalian. Litukabbirullah. Setelah itu agar kalian bertakbir untuk Allah. Takbir untuk Allah. Ala ma hadakum. Terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah kepada kalian. Qala al-Bukhari wa qala Ibnu Abbas. Al-Imam al-Bukhari dan juga Ibn Abbas radhiyallahu taala mengatakan wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Maksud dari ayyamin ma'lumat ayyamul ashr. Ayyamul ashr. 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Terus diperintahkan untuk bertakbir. Nah, wal ayyamul ma'dudat, ada ayyam ma'lumat dan ayyam ma'dudat. Ada dua istilah ini ke? Ma'lumat dan ma'dudat. Kalau maklumat ni ke dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai dengan 10 Dzulhijjah. Nah, ayyamul ashr, maklumat. Dan juga ada istilah yang kedua, ayyam ma'dudat. Ma'dudat. Maksudnya ayyam tasyrik. Hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah. Adalah sahabat yang mulia Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yakhrujani ila suq. Ini juga sunnah yang mungkin mulai pudar sudah nikah. Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar nikah? Anaknya Umar. Umar nikah siapa? Khalifah, menguasai separuh dari dunia nikah. Kekhalifahannya ini kan menguasai separuh daripada dunia nikah. Anaknya raja. Anak apa? Masya Allah, namun beliau dari keluarga elit tetap beliau menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Bahkan disebutkan, seandainya kata Abdullah bin Umar, saya mengetahui bahwasanya Nabi SAW menapaki suatu jalan dan saya tahu tidak ada pahala di sana, saya akan mengikuti jalan yang ditapaki oleh Rasulullah SAW. Ittiba' sunnah, semangat beliau dalam mengikuti sunnah Rasul. Kemudian juga Abu Hurairah, beliau berdua keluar ke pasar. Fi ayyamil ashr, pada hari 10 hari pertama yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Beliau menggemakan takbir sehingga masyarakat pun ikut bertakbir. Masih ada waktu kan? Oh, silakan. Masih atau belum? Masih? Baik, kita lanjut. Okay. Ya subhanallah, ini semangat dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dalam menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kabbara Muhammad ibn Ali khalfan nafilah. Kemudian juga Muhammad ibn Ali, beliau senantiasa bertakbir khalfan nafilah setelah melaksanakan salat sunnah fi ayyamil ashr, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wa kana Umar, ada sahabat yang mulia Umar ibn Khattab, yukabbiru fi kubbatihi di Mina. Beliau bertakbir di tendanya di Mina. Fayasma'uhu ahlul masjid, sehingga orang-orang yang ada di masjid mendengarkan takbirnya. Karena memang jamaah rahimani wa rahimakumullah, sunnah takbir nikah kalau ada orang yang memulainya, maka yang di dekatnya akan semangat. Kayak biar nikah, kalau dia ada satu yang bersolat akan saling sambut dia tersebut. Ini dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka takbir itu sunnahnya rafi'an sautahu. Seorang yang bertakbir hendaklah mengangkat suaranya sehingga orang yang ada di sampingnya mendengarnya termotivasi untuk double pahalanya. Kan itu kata Nabi SAW, tidaklah seseorang menunjukkan kepada suatu sunnah Nabi SAW kebaikan dalam agama, falahu ajruhu misla ajri fa'il, sama dapatnya pahala. Nah, baik.
Fayasma'uhu ahlul masjid fayukabbirun wa yukabbiru ahlul aswaq. Sehingga estafet dia nikah. Umar bertakbir di tendanya, diangkat suaranya, didengar oleh orang-orang yang ada di masjid. Orang-orang yang di masjid bersemangat untuk bertakbir sehingga menggema takbir dalam masjid. Kemudian suara takbir nikah melebar ke pasar. Bukan aswaq nikah bentuk peluang, bentuk jamak. Ke pasar-pasar. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya pasar-pasar kita juga tidak dipenuhi dengan lagu-lagu dan nyanyian-nyanyian, tapi dipenuhi dengan takbir. Ya, memuliakan dan membesarkan nama Allah. Kata Syekh di sini hatta tartajaminan takbiran. Sehingga seluruh orang yang saat itu berada di Mina menjadikan Mina itu bergetar karena takbirannya kaum muslimin pada saat itu. Sila azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya ke kurban nikah. Tambah sedikit nanti kurban insyaallah. Ada satu semangat yang diberikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar dalam mempraktikkan dan menghidupkan sunnah takbir. Wa kana Ibnu Umar adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Yukabbir bi Mina tilkal ayyam. Beliau senantiasa terus-menerus bertakbir di Mina pada hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian disambung dengan ayyam tasyrik. Terus beliau bertakbir. Wa khalfas salawati, dan beliau terus bertakbir setelah beliau melaksanakan salat 5 waktu. Salat 5 waktu beliau terus bertakbir. Wa ala firashih, dan juga terus beliau bertakbir di atas kasurnya. Wa fi fistatihi, di kantornya. Wa majlisihi, di tempat-tempat duduknya. Dia terus bertakbir. Wa mamsyahu, di tempat-tempat jalannya, ganggangnya. Tilkal ayyam jami'an, lisan beliau terus bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai pada ayyamut tasyrik. Kemudian jamaah rahman wa rahmatullah, kami singkat sighatut takbir, bentuk lafaz takbir, fal amru fiha wasi'. Dalam lafaz takbir ini, maka dalam masalah ini banyak kelonggaran yang diberikan oleh para ulama kita. Sekali lagi, sunnah variati, ini sunnah variasi. Wa qad thabata tashfi'ut takbir. Sungguh telah datang contohnya tashfi' menggenapkan takbir. Jadi dibaca 2 kali. Takbirnya dibaca 2 kali. Dan ada juga taslisut takbir. Ada riwayat yang menyebutkan 3 kali diucapkan Allahu Akbar. Maka kembali pada poin di atas disebutkan oleh Syekh al-amru fiha wasi'. Dalam perkara ini, lafaz takbir ini terdapat padanya keluasan dan kelonggaran. Contoh yang tashfi' dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'udin, annahu kana yukabbiru ayyamat tasyriq. Beliau bertakbir pada hari-hari tasyriq. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalau pelunggu sami tadi perhatikan. Di sini Abdullah bin Mas'ud hanya mengulang takbir 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ada riwayat yang menyebutkan taslis seperti disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan sanadnya sahih. Beliau mengatakan bitaslisi at-takbir, berarti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian lafaz selanjutnya. Banyak sekali lafaznya. Intinya setiap lafaz yang di situ membesarkan dan mengagungkan nama Allah, takbir, tahlil, tahmid dan tamjid, itu semuanya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kami bahas sedikit tentang al-udhiyah, hewan sesembelihan. Ta'rifuha, definisinya, ma yuzbahu minan na'am yauman nahri wa ayyamat tasyriq taqarruban ila Allah ta'ala. Apa-apa yang disembelih dari hewan ternak pada yauman nahri, hari penyembelihan,
dan juga dapat disembelih di ayyamat tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Taqarruban ilallah, dengan maksud dan tujuan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ke dia hewan kurban. Hukumnya wajibatun 'alal qadiri 'alaiha. Wajib hukumnya bagi orang yang memiliki kemampuan. Nah, wajib hukumnya bagi orang yang memiliki kemampuan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kana lahu sa'ah. Siapa pada hari itu yang dia memiliki sa'ah. Sa'ah ni bukan diterjemahkan dengan super kaya raya, tidak. Karena kan sebagian ini memahaminya dengan kalau sudah pada taraf nominal kekayaannya menyentuh angka sekian, baru dia mulakan korban. Tidak. Sa'ah, pada momentum itu, pada hari itu dia memiliki kelebihan rezeki. Walam yudhi, dan dia tidak tergerak jiwanya untuk berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekat dengan musalla kami. Apa maksudnya? Maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah, kata Syekh di sini, seolah-olah salat Id yang dia kerjakan itu adalah tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada perintah yang lebih besar bagi dia, namun dia lalaikan karena dia qadir, memiliki kemampuan. Dalla ala annahu taraka wajiban, karena menunjukkan bahwasanya orang yang mampu kemudian tidak berkurban, dia meninggalkan sesuatu yang wajib bagi dirinya. Faka'annahu la fa'idata fi taqarrub bis salat lil 'abdi ma'a tarki hadzal wajib. Maka seakan-akan kita pahami sabda Nabi SAW nikah dengan tidak ada faidah seorang hamba ikut sholat Id sementara dia meninggalkan kewajibannya. Bukankah orang yang meninggalkan kewajiban artinya dia melakukan dosa? Nikah maksud dan perkataan Syekh. Maka seakan-akan sholat nikah kurang faedahnya, karena dalam waktu yang bersamaan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah, mimma takun, hewan apa saja yang kita kurbankan? Umum yang kita terjemahkan adalah baqar, sapi, ghanam, kambing, ibl, onta. Liqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa likulli ummatin ja'alna mansakan, dan setiap umat telah kami jadikan tata cara, liyadhkuru ismallah, untuk berzikir menyebut-nyebut nama Allah, ala ma razaqahum, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah titipkan rizki kepada mereka, mim bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak. Baik, kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, wala yujzi'u minha illa al-jaza'u min ad-dha'n, dan tidaklah dianggap sah dari kambing itu jaza' min ad-dha'n. Jaza' ini adalah domba. Wathaniyu mimma siwa, wal jaza'u min ad-dha'ni ma lahu sanatun 'indal jumhur. Umur domba nikah menurut rekomendasi jumhur ulama, hendaklah kita berkurban yang sudah berentong. Kalau di dunia kambing sudah berentong, umurnya 1 tahun. Domba berumur 1 tahun, ini rekomendasi jumhur ulama, atau kalau bahasa kita rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Domba berumur 1 tahun. Wakila sittatu ashhur. Ada satu riwayat pendapat yang mengatakan boleh domba nikah umurnya 6 bulan. Diberikan kelonggaran untuk domba. Wathaniyu minal ma'zi mastakmala sanatan wa dakhala fi tsaniyah. Adapun ekor kambing, bisa kita bedakan nikah domba dan kambing nikah. Tapi jarang kalau domba di lomba ini, karena kebiasaan kita menggunakan ma'iz nih atau kambing. Istakmala sanah, hendaklah kita perhatikan umurnya sempurna 1 tahun. Sempurna 1 tahun. Wa dakhala fi tsaniyah, dan umurnya itu sudah memasuki tahun yang kedua. Tak boleh kurang.
11 bulan 15 hari misalkan, tidak boleh. Harus istakmala sana, sempurna jumlah umurnya 1 tahun. Wa minal baqar, adapun dari jenis sapi, mastakmala sanatain, sempurna umurnya 2 tahun. Wa dakhala fi tsalitsah, dan dia sebentar lagi akan masuk tahun ketiga. Matang sudah nih. Nikah, namanya sapi. Wa minal ibil mastakmala 5 sinin wa dakhala fis sadisah. Adapun unta umurnya sempurna 5 tahun dan masuk pada tahun yang ke-6. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak sebenarnya poinnya niki. Namun kita ambil 1 atau 2 poin lagi. An kam tujzi'ul badanah wal baqarah. Berapa kita patungan onta dan berapa jumlah patungan sapi? Kalau onta mungkin jarang kita di sini, kecuali mungkin jamaah haji, jamaah haji. Namun yang banyak adalah sapi. Kita baca riwayatnya an Jabir bin Abdullah, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah qala, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam murihina bil hajj. Kami keluar ikut serta bersama Nabi SAW menunaikan manasik haji. Fa'amaruna Rasulullah SAW an nashtarika fil ibli wal baqar. Kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk musahamah, musyarakah, patungan. Patungan dalam menyembelih unta dan menyembelih sapi. Kullu sab'atin minna fi badanah. Masing-masing di antara satu kelompok kita berjumlah 7 orang dalam menyembelih unta. Unta 7 orang, sapi pun juga 7 orang. Namun dalam perkara onta ada keluasan sesuai dengan jumlah stok onta. Fa in kana an-nasu fi qillatin minal mal. Apabila masyarakat pada saat itu memiliki uang sedikit, uangnya sedikit. Aw ghallatil ibl, harga unta melambung tinggi. Wa rukhisatil ghanam, pada saat itu kambing murah. Onta mahal, kambing murah. Ishtaraka kullu ashratin fi jazwan, maka boleh untuk patungan 10 orang satu onta. 10 orang satu onta. Hanya onta saja. Adapun sapi tidak bisa dikiaskan. Ali bin Abbasin, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas qala, beliau mengatakan, kunna ma'a Rasulillah fi safar. Kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Fahadara al-adha. Dalam safar tersebut tibalah waktu Idul. Fashtarakna fil jazur an ashrah. Kami patungan. Nah, subhanallah, semangatnya para salaf dalam berkurban. Mereka dalam safar pun mereka tetap berkurban. Apalagi dalam keadaan muqim. Subhanallah, diusahakan. Karena amal saleh itu kalau tidak kita usahakan dan upayakan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka momentum kebaikan ini akan hilang dan luput dari kita. Subhanallah wa rahmatullah. Maka beliau katakan fashtarafna fil jazur al ashraf. Kami tidak malu untuk patungan 10. Kan idealnya berapa? 7, idealnya 7. Tapi karena kondisi, jangan malu dengan kondisi. Kami ingin ikut serta. 10 dalam satu ekor. Wal baqar an sab'a. Adapun sapi tetap patungannya adalah 7 orang dalam satu kelompok. Barakallahu fikum, jemaah rahimani wa rahimakumullah. 1 poin lagi, ma la yajuzu an yudhha bihi. Hewan-hewan atau kriteria hewan yang kita tidak boleh korbankan. An Ubaid bin Fayruz qala qultu li Bara' bin Azib. Saya bertanya kepada Bara' bin Azib, haddatsani bima kariha annaha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima adahu. Hadisni wahai Bara' bin Azib, ceritakan kepada saya, ajarkan kepada saya apa kira-kira hewan kurban yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dikurbankan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakadha biyadi. Kemudian dia mengatakan begini. Kemudian beliau menjelaskan wa yadi aqsabu min yadi. Arba'un la tujzi'u fil adha. 4 kriteria yang tidak boleh
ada pada hewan kurban. Al-awra'ul bayyin awruha, buta, matanya cacat pada matanya dan jelas cacatnya. Wal maridatul bayyinu maraduha, sakit, kambing yang sakit dan jelas sakitnya. Wal arja'ul bayyin dhalquha, yang patah kakinya dan jelas patah kakinya. Wal kasiratul lati la tunqi, dan patah tubuhnya. Qala al-Imam Nawawi menjelaskan, ajma'u ala anna al-uyubul arbah al-madhkurah fil hadits al-bara' la tujzi'u at-tadhhiyatu biha. Apabila ada 4 cacat ini kepada tubuh hewan, maka hewan kurbanannya tidak sah. Disepakat kalau hewannya tidak sah, maka jatuh dia menjadi sedekah biasa. Wa kadzalika fi ma ma'naha au aqbah. Demikian juga apabila kondisi hewan itu tidak fit, tidak sehat, atau bahkan lebih buruk kondisinya, kemudian disembelih, maka hewannya tidak sah. Wa ma kana aqallu min hadhihi al-uyub jaza ma'al karahah. Adapun apabila kekurangan atau minusnya itu masih bisa dinegosiasi, masih bisa ditawar, maka kurbanannya sah, namun tetap dibenci. Dan tentu kita mencari yang sempurna, karena ini momentumnya 1 tahun. Belum tentu kita juga dapat pada tahun berikutnya. Barakallahu fikum. Kemudian atau satu saja jamaah rahmatullah, adab yang bagi para sahibul kurban. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila kalian telah melihat hilal pada bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, salah seorang di antara kalian sudah menyiapkan hewan kurbannya, falyumsik an sya'rihi wa atfarihi, hendaklah dia jangan memotong rambutnya, jangan memotong kukunya, atau seluruh apa yang tumbuh di dalam tubuhnya, jika tidak boleh untuk dicabut. Apa hikmahnya? Kira-kira jemaah? Hikmahnya adalah agar kita mendapatkan keutamaan sama seperti jamaah haji. Jamaah haji ketika dia berihram, bukankah ketika dia memakai pakaian ihram dia sudah menjadi muhrim? Muhrim artinya diharamkan baginya untuk beberapa perkara yang halal. Tujuannya apa? Hikmah terakhirnya adalah agar seluruh tubuhnya nikah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan sampai kuku kita nikah terlepas belum dia mendapatkan ampunan Allah, belum dia mendapatkan rahmat Allah. Sehingga orang yang berkurban tadi berkontemplasi dengan Allah Subhanahu wa taala, mestinya sekujur tubuhnya itu mendapatkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian jemaah rahimani wa rahimakumullah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf barangkali beberapa poin yang kami terlewatkan karena terbatasnya waktu dan kesempatan. Demikian, barangkali ada yang bertanya. Takbir tadi yang 7 sama 5 itu. Oke. Apa bacaan antara takbir 1 dengan takbir yang berikutnya? Yang kedua, apakah mana yang lebih afdal, mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan? Barakallahu fikum. Apa bacaan yang kita baca di antara takbir? Bacaan khusus wallahu taala alam tidak ada. Namun ketika kita mengatakan tidak ada, bukan berarti menafikan ada riwayat-riwayat yang lain. Barangkali ada riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan, dan itu belum kami pelajari di kitab-kitab fikih yang kita pelajari, tidak menafikan adanya riwayat yang lain. Seperti masyarakat ada yang mengatakan baca saja tasbih, subhanallah, takbir, mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, itu riwayat-riwayat yang disebutkan. Sekali lagi, kalau kita melihat penjelasan atau berdasarkan jurni pengalaman kami belajar fikih, ya kan? Berdasarkan pengalaman, tidak ada riwayat yang menyebutkan bacaan khususnya.
Namun dari pernyataan tidak adanya riwayat ini bukan meniadakan, bukan bermakna kita meniadakan ada riwayat yang dan riwayat yang lain itu yang disebutkan atau yang mengisyaratkan itu tasbih dan hamdalah. Ya, wallahu taala a'lam. Kemudian yang kedua tadi apa? Okay. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam. Kalau kita bahas khilafnya panjang sekali ini kan bahasnya, namun kita akan berjumpa pada titik kesimpulan bahwasanya ini adalah khilaful aula. Namanya adalah khilaful aula, menyelisih sesuatu yang lebih sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tinggalkan nanti kita akan melakukan bundling. Bundling itu membandingkannya. Membandingkannya. Berapa jumlah riwayat yang dimana Nabi SAW mengangkat tangannya, dan berapa jumlah riwayat dan berapa sering Nabi SAW tidak mengangkat tangan. Itu disebutkan khilaful aula. Karena para jamaah rahimakumullah, khilaf kita perlu untuk mengklasifikasinya. Ya. Tidak semua perbedaan itu mengarah kepada haram. Ya. Ada khilaf yang dia juga masuk pada ranah mana yang lebih utama. Kan itu yang kita cari. Wallahu ta'ala alam. Yang tidak nikah yang menurut sependek pemahaman kami tentu juga kembali lagi tidak menafikan pendapat yang mengatakan bahwasanya yang lebih afdal adalah mengangkat tangan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin satu lagi. Masalah umur tadi kampung menyatakan umurnya. Ya. Mengetahui jelas kalau kambing itu sudah berumur 1 tahun. Barakallahu fikum. Yang pertama ini kekurangan dari peternak kita, karena ini dia juga peternak juga. Ada namanya satu sistem yang kita perlu kita pelajari juga dari Australia biasanya. Itu sistem recordingnya itu yang memang belum ada. Dan juga biasanya peternak kita kan ini kan kambing lokal nih kan. Jadi tidak perlu untuk di recording, capek dengan ini. Yang biasanya recording itu adalah yang apa namanya kambing-kambing yang dari luar yang mahal gitu kan. Kalau misalkan domba merino dan sebagainya itu yang di recording. Bagaimana cara kita? Sebutkan oleh Nabi SAW itu berdasarkan pengalaman. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk mencari yang berpengalaman, seperti tadi kasusnya ada sahabat yang bertanya kepada Bara' ibn Azib. Berdasarkan pengalaman, apa kriteria hewan kurbanan yang dikorban oleh Nabi SAW. Bara' ibn Azib memiliki pengalaman daripada sahabat tadi yang sebelumnya, maka tidak ada masalah dan insyaallah ta'ala menjadi pahala kalau seandainya kita menambah upah mengajak orang yang sudah pakar di bidangnya untuk menghindari hal tersebut. Dan insyaallah kalau yang paham, bahkan kalau orang yang paham itu dia lihat postur tubuhnya saja, atau biasanya dipegang bokongnya itu, bahkan jangankan umurnya, jumlah karkasnya pun juga dia tahu berdasarkan pengalaman. Disebut dengan ilmu taksirnya mungkin. Ilmu taksirnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.